Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakif Nasiruddin Yafi dengan NIM 2231407071111092 dari kelas Bahasa Indonesia P7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan omset dalam e-commerce. Yang kedua, ini terdapat daftar isi dari PowerPoint saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Pendahuluan. Dalam mengoptimalkan penjualan perusahaan dengan tujuan meningkatkan omset perusahaan, maka perlu merancang strategi penjualan, yakni tidak hanya terfokus dalam penjualan offline saja, tetapi harus diimbangi penjualan online dengan memanfaatkan bisnis online atau e-commerce. Didukung dengan situasi di mana pembeli lebih memilih belanja online dibandingkan berbelanja langsung ke swalayan untuk menghindari kerumunan. Persaingan yang semakin ketat di mana semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Memasuki era digital, semakin banyak teknologi terbaru dan tercanggih yang ditemukan. Begitu juga dalam bidang bisnis. Semua orang pasti setuju jika internet membuka banyak peluang baru bagi masyarakat untuk bisa berkembang dan menjalani hidup dengan lebih praktis. Hampir semua aktivitas sehari-hari telah dimudahkan berkat kehadiran teknologi tersebut. Salah satu yang paling terlihat tampaknya adalah kemudahan berbisnis melalui sarana internet atau dunia maya dengan munculnya e-commerce. Tujuan dan manfaat. Tujuan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan omset dalam e-commerce. Lalu manfaatnya memberikan solusi mengenai masalah tentang penurunan omset dalam e-commerce. Yang kedua terdapat tinjauan pustaka. Yang bersih, yang pertama omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama satu masa jual. Yang dimaksud dengan omset. Penjualan dalam penelitian ini adalah hasil besarnya 6 barang pada konsumen yang dicapai oleh perusahaan industri yang diukur menggunakan volume atau jumlah penjualan. Lalu yang kedua terdapat e-commerce. E-commerce ialah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan perdagangan perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan yaitu internet. E-commerce merupakan istilah yang sering digunakan terkait dengan internet, di mana tidak ada seorang yang mengetahui dengan jelas arti dari e-commerce tersebut. Lalu terdapat metodologi penelitian. Dalam pembuatan karya tulis ilmiah saya menggunakan metode kualitatif deskriptif yang artinya metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data deskriptif mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fitur, konteks, dan makna dari suatu fenomena dengan menggunakan kata-kata narasi dan deskripsi yang mendalam. Lalu slide dalam slide ini terdapat hasil dan pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan dalam e-commerce terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama ada kualitas produk menurun. Penurunan kualitas produk mempengaruhi penurunan penjualan dan penurunan kualitas produk yang diproduksi oleh produsen. Kualitas produk dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan penjualan. Semakin tinggi kualitas produk, maka semakin tinggi tingkat penjualan
dan semakin rendah kualitas produk yang dijual, maka semakin menurunnya tingkat penjualan. Yang kedua, ada terbatasnya persediaan produk. Pada umumnya, penyebab utama banyak tidaknya persediaan produk yang bisa dijual dipengaruhi oleh permintaan dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. Sebagian besar tidak mampu menghasilkan produknya sendiri dan hanya bertindak sebagai toko retail, sehingga untuk mendapatkan barang diperlukannya modal. Sedangkan permasalahan secara umum adalah permodalan. Hal ini akan berdampak pada penyediaan produk yang dijual dan harus berdasarkan habisnya semua stok yang terjual, baru dapat melakukan penyediaan stok kembali dan tidak melakukan pembelian karena hanya ketidaktersediaan salah satu produk. Lalu yang ketiga, perubahan selera konsumen terhadap suatu produk. Perubahan selera konsumen merupakan faktor eksternal yang terjadi di luar kekuasaan perusahaan itu sendiri yang berkaitan dengan keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Pada dasarnya, penyediaan suatu barang atau jasa untuk menyediakan dan menjawab suatu keinginan konsumen. Perubahan selera konsumen disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami situasi permintaan konsumen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan terhadap barang yang tidak dimiliki. Lalu adanya barang pengganti. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Niti Semiti tahun 2006, menyatakan bahwa barang pengganti merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan penjualan. Ketersediaan barang pengganti dapat memberikan variasi suatu produk. Variasi dapat memberikan suatu pilihan kepada suatu konsumen berdasarkan kemampuan dan keinginan konsumen dalam mendapatkan produk sehingga dapat meningkatkan penjualan. Lalu yang terakhir ada harga yang lebih rendah. Harga lebih rendah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan volume penjualan. Akan tetapi tidak dapat meningkatkan pendapatan penjualan ketika harga yang tidak sesuai dengan harga pokok dari produk tersebut. Penurunan harga jual produk didasarkan karena masa pakai produk sudah terbatas. Di samping itu, juga untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial. Lalu penutup kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya omset pada e-commerce tidak jauh berbeda dengan turunnya omset pada penjualan biasa. Tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang terdapat pada e-commerce dan penjualan biasa seperti hal-hal yang berpengaruh terhadap teknologi yang semakin canggih. Lalu saran yang disampaikan setelah dilakukannya penelitian ini, penulis harus paham aspek-aspek penulisan pada karya tulis ilmiah yang dibuatnya. Penulis juga harus memahami tema dan judul dari karya tulis ilmiah yang dibuat. Penulis harus menjelaskan secara baik dan benar dalam isi yang disampaikan agar pembaca memahami isi karya tulis ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat salah kata atau kurangnya dalam penjelasan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.